Wilujeng Enjing, selamat pagi. Saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Sopir taksi online di Kota Bogor diduga tega mencabuli penumpangnya. Lautan sampah di Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang dibersihkan dengan mengerahkan 3 ekskavator dan 4 dump truck. Pelajar sekolah dasar usia 6 hingga 11 tahun di Kota Banjar menerima vaksin COVID-19 dosis pertama. Kita buka berita Bandung dengan 2 kelompok pemuda terlibat bentrok di Kota Cimahi. Bentrokan terjadi diduga akibat kesalahpahaman. Sebuah video amatir warga merekam 2 kelompok pemuda terlibat bentrokan di Bundaran Lewi Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Polisi sempat mengamankan sejumlah pemuda dari kedua kelompok yang terlibat bentrokan. Hasil pemeriksaan polisi, bentrokan diakibatkan kesalahpahaman antar kedua kelompok yang berpapasan di jalan. Awalnya dari kelompok masyarakat yang menggunakan salah satu klub motor ini melakukan kegiatan penggalangan dana seperti itu. Namun mungkin pada saat korban melintas, mungkin ada kesalahpahaman sehingga terjadi hal seperti itu. Ke-70 orang yang diperiksa polisi kemudian dibebaskan karena permasalahan telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak polisi meminta kepada semua pihak yang hendak mengadakan penggalangan dana di tempat umum untuk menyampaikan pemberitahuan rencana acara agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Seorang petani di Kabupaten Subang hilang terseret arus saat seberangi sungai untuk bekerja di sawah. Upaya pencarian seorang warga yang tenggelam membuat warga memadati aliran sungai irigasi Tarum Timur di Kabupaten Subang. Tim SAR menyusuri sungai untuk mencari korban yang merupakan seorang petani berusia 60 tahun. Korban sebelumnya hilang terbawa arus sungai saat menyeberangi sungai. Upaya pencarian korban hingga kini belum membuahkan hasil, menyusul sulitnya medan sungai yang berarus deras. Melihat yang bersangkutan masih nampak ke permukaan kurang lebih di 25 meter, setelah itu tenggelam. Hingga saat ini belum ditemukan, Pak. Sampai saat ini kami masih sedang dalam pencarian. Mayat perempuan ditemukan mengapung di Sungai Ciparanje, Kabupaten Sukabumi. Dari hasil otopsi diduga korban jatuh terpeleset dan tenggelam di sungai. Tim forensik RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi telah selesai melakukan proses autopsi terhadap mayat perempuan yang ditemukan di Sungai Ciparanje, Tegal Bulut, Kecamatan Sukabumi. Tidak ditemukan kekerasan akibat benda tajam maupun tumpul pada tubuh korban. Korban diduga terjatuh ke sungai selama 2-3 hari sebelum akhirnya korban ditemukan. Usai proses otopsi, jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Korban adalah Ratna, perempuan berusia 30 tahun, warga desa Tegal Belut, Kabupaten Sukabumi yang sebelumnya menghilang selama 3 hari dan ditemukan 3 orang warga yang sedang memancing di Sungai Ciparanje. Korban ditemukan dalam keadaan mengapung dan tidak bernyawa. Pihak Polsek Tegal Belut yang menangani kasus ini menyimpulkan korban terpeleset ke dalam sungai lalu hanyut. Dan kami tidak ada luka-luka yang menunjukkan adanya kekerasan. Jadi kemungkinan korbannya jatuh sakit atau memang kepleset, saya nggak tahu. Kita itu kepentingan penyidik lah. Yang jelas luka-luka akibat kekerasan nggak ada. Informasi lainnya, polisi meringkus sopir taksi online yang diduga mencabuli seorang perawat yang jadi penumpangnya di Kota Bogor. Aksi pencabulan diduga dilakukan tersangka di atas kendaraannya. Sopir taksi online berinisial AS diperiksa penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Bogor Kota karena diduga mencabuli seorang perawat. Tersangka bertemu korban ketika wanita itu memesan taksi untuk mengantarnya dari kawasan Pesanggerahan, Jakarta Barat menuju ke rumahnya di Bogor, Jawa Barat. Namun ketika di tengah perjalanan, korban sempat mencurahkan persoalan pribadinya. Melihat kondisi itu, tersangka berpura-pura dapat mengatasinya dengan melakukan ritual yang malah dimanfaatkannya untuk mencabuli korban di atas kendaraannya. Atas perbuatannya, tersangka terancam penjara 9 tahun karena dugaan pencabulan. Di rumah daripada
korban. Ini korban mengiyakan, kemudian dirukialah korban ini oleh tersangka. Kemudian dugaan pencabulan ini justru terjadi setelah pelaksanaan rukiah tersebut. Mereka jalan kembali dalam mobil, dan di dalam mobil tersebutlah terjadi pemaksaan ataupun pencabulan terhadap korban. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan Waduk Jati Gede Kabupaten Sumedang. Masyarakat sekitar pesisir waduk diimbau bantu menjaga lingkungan. Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung terus melakukan proses pembersihan sampah yang menutupi perairan Waduk Jati Gede di Blok Cibungur, kawasan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. 3 unit ekskavator dan 4 unit dump truck dikerahkan dalam proses pembersihan sampah yang berlangsung pada Senin siang. Ekskavator amfibi pun diturunkan untuk menjangkau sampah yang tersebar di tengah perairan waduk. Tapi kami konsisten, setiap 3 bulan kami bersihkan. Nah, seperti saat ini bulan Desember memang jadwal kami untuk membersihkan. Bulan ini besar-besaran ya, kalau yang rutin mingguan ada. Kalau secara kualitas air, karena Waduk Jati Gede ini hampir 1 miliar meter kubik ya. Ini porsinya yang kita lihat memang sedikit ya, kecil ya hanya di area ini. Secara keseluruhan tidak mempengaruhi kualitas air. Masyarakat yang tinggal di daerah aliran Sungai Cimanuk diminta tidak membuang sampah ke sungai untuk menjaga lingkungan. Selain itu, Balai Besar Wilayah Sungai juga akan meminta penertiban keberadaan sejumlah warung di pesisir Waduk Jati Gede yang diduga juga menjadi salah satu penyumbang sampah di Waduk Jati Gede. Selain sampah kiriman dari hulu Sungai Cimanuk. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Kabupaten Sumedang.